Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Qala al-Imam al-Hafiz Umar bin Ali bin al-Mulaqqin rahimahullahu ta'ala al-mutawaffa sana 84 من الهجرة النبوية في كتابه التذكرة في علوم الحديث. قال رحمه الله تعالى: وأقسام طرق الرواية وهي ثمانية. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, jenis-jenis cara periwayatan yang dimaksud dengan cara periwayatan di sini yakni at-tahammul, ya, at-tahammul, tahammul yang sahihah. Kapan seorang tahammul dari seorang guru kemudian tahammulnya dianggap syah? Kata beliau, ya, atau bukan turuk tahammul yang dibahas oleh para ulama, ada sebagiannya yang syah dan ada sebagiannya yang tidak syah. Ya, yang jelas intinya di sini adalah turuk tahammul yang dibahas oleh para ulama dalam masalah ini. Kata beliau, turuk wa aqsamu turuqur riwayah wa hiya tsamaniyah. Ada 8 cara periwayatan. Ada 8 cara periwayatan al-hadis. Ada 8 cara periwayatan al-hadis atau ar-riwayah. Sebagian besarnya makbul, sebagian besarnya dihukumi muttasil, dan beberapa bentuk tidak disyahkan atau dianggap munqati, dianggap terputus. Qala rahimahullahu ta'ala, yang pertama dari yang 8 ini as-sama'u min lafzi syekh. Seorang murid mendengar dari lafaz gurunya, yakni guru yang membaca, murid yang mendengar. Baik muridnya 1 orang ataukah muridnya banyak orang. Yang jelas murid yang atau guru yang membaca, murid yang mendengar. Ini namanya apa? At-tahdits. Ya, ini namanya apa? At-tahdits atau as-sama'. Guru menceritakan atau as-sama', yakni murid yang mendengar. Dan ini merupakan bentuk riwayat yang tertinggi. As-sama' min lafzi syekh. Ini merupakan bentuk yang tertinggi, yaitu as-sama' min lafzi syekh. Kalau saya mendengarkan hadis dari guru saya yang membaca, dia membaca, saya mendengar, maka sighah al-ada saya ketika nanti saya sampaikan kepada murid saya bisa menggunakan kata haddasana kalau kami rombongan, kami mendengarnya waktu itu rombongan banyak orang, atau haddasani kalau cuma saya sendirian yang mendengarkan lafaz guru saya, ya, saya sendirian yang datang membaca kepada kemudian guru membacakan kepada saya katakan haddasani, atau saya katakan sami'tu, saya mendengar, atau sami'na kalau kami ramai-ramai mendengarkan bacaan dari guru. Jadi untuk yang pertama ini yaitu as-sama' min lafzi syekh, mendengar dari lafaz guru, yakni guru yang membaca, murid yang mendengar. Ini ada dua sighah al-ada yang bisa digunakan. Bisa dia menggunakan haddasani atau sami'tu. Haddasani atau sami'tu kalau dia sendirian. Kalau dia bersama dengan orang lain, haddasana atau sami'na. Baik. Summa qala rahimahullahu ta'ala wal qira'atu alaihi. Ya. Cara periwayatan yang kedua adalah murid yang membaca kepada guru. Guru diam, murid yang membaca, guru yang mendengarkan. Ya, murid yang membaca, guru yang mendengarkan. Ya. Baik yang membaca itu saya yang membaca secara langsung kepada guru, atau teman saya yang membaca kepada guru saya ikutan mendengar di situ. Misalnya kami bersepuluh, 1 orang yang membaca, saya mendengar.
atau kami bersepuluh, saya yang baca, mereka yang mendengar. Ini sama saja. Intinya adalah murid yang membaca, guru yang mendengar. Ini di urutan nomor 2. Di urutan nomor 2. Sama-sama, bahkan sebenarnya ada khilaf di kalangan para ulama yang mana yang lebih tinggi. Dari dua ini yang mana yang lebih tinggi? Apakah lebih tinggi? Ya, lebih tinggi maksudnya lebih kuat ittisolnya ya. Sama-sama muttasil, enggak diragukan, sama-sama muttasil, sama-sama kuat, tapi yang mana yang lebih kuat? Ya. Sebagian mengatakan guru yang membaca lebih kuat, ya, lebih kuat dibandingkan murid yang membaca. Pendapat yang kedua mengatakan murid yang membaca lebih kuat dibandingkan guru yang membaca. Pendapat yang ketiga mengatakan sama saja, ya, sama saja. Yang kedua kata beliau al-qira'atu alaihi, membaca dari guru. Kita membaca, guru yang mendengar. Murid yang membaca, guru yang mendengar. Sigo adanya, ini kan tahammulnya. Tahammulnya itu saya membaca, tapi nanti ketika saya sampaikan ke murid saya bisa mengatakan kepada murid saya, qara'tu ala syekh. Kalau saya membaca, qara'tu ala syekh. Ya, saya membaca waktu itu di dalam sebuah majelis, saya sebagai pembacanya, maka nanti ketika saya sampaikan hadis kepada murid saya mengatakan qara'tu ala syekh fulan, ya. Qara'tu ala syekh fulan masalah. Atau kalau teman saya yang membaca, saya mengabarkan kepada murid saya, quri'a ala syekhi wa ana asma'. Dibacakan kepada syekh dan saya juga ikut mendengar. Quri'a ala syekhi wa ana asma'. Bisa dengan lafaz seperti itu. Bisa juga dengan lafaz akhbaroni kalau dia sendirian. Akhbaroni, ini kalau saya membaca, guru yang mendengar, atau teman saya yang membaca, guru yang mendengar. Intinya guru mendengar saja, enggak membaca, saya bisa katakan akhbaroni. Kalau saya sendirian atau kalau kami rame-rame, akhbarona. Akhbarona. Jelas ya? Baik. Dan sebagian juga bisa, dan di kalangan mutaqaddimin termasuk lafaz di sini amba'ani kalau dia sendirian, atau amba'ana kalau mereka jamaah. Ini di kalangan mutaqaddimin, amba'ani sama seperti akhbaroni, amba'ana sama seperti akhbarona. Ini di kalangan ulama al-mutaqaddimin. Jelas ya? Jadi ini dua tingkatan yang pertama, dan terjadi khilaf. Sekali lagi terjadi khilaf. Terjadi khilaf dalam masalah tingkatannya, yang mana lebih tinggi. Guru yang membaca lebih kuat, ya, dibandingkan yang mana yang lebih kuat jenis periwayatannya, apakah murid yang membaca, guru yang mendengar, atau guru yang membaca, murid yang mendengar. Kita sudah sebutkan tadi tiga pendapat. Kemudian mereka juga khilaf dalam masalah lafaz apa yang saya pakai nanti kalau saya mau sampaikan ke murid saya kelak. Ya, sebagian ulama membedakan. Kalau gurumu yang membaca, kamu ada opsi sami'tu, sami'na, haddatsani, haddatsana. Itu kalau guru yang membaca. Tapi kalau kamu yang membaca, murid yang membaca, guru mendengar, ada juga opsi akhbarona, akhbaroni, amba'ana, amba'ani, qara'tu, atau qara'tu ala syekh, atau quri'a alaihi wa ana asma. Kalau temanmu yang membaca. Atau digabungkan akhbarona asy-syaikhu qira'atan alaihi wa ana asma. Mengabarkan kepada kami syekh, dibacakan kepada beliau dan saya ikutan mendengar. Ya. Ini sebagian ulama membedakan. Pokoknya harus menggunakan lafaz yang berbeda antara guru yang mendengar dengan guru yang membaca atau murid yang membaca. Sebagian ulama seperti Imam Al-Bukhari rahimahullah, At-Tahawi dan semacamnya dan selainnya dari para ulama, mereka mengatakan tidak ada lafaz yang, tidak ada sigoh, ada itu yang khusus untuk satu bentuk. Pokoknya bebas. Mau ketika guru yang membaca, kamu yang mendengar, kamu boleh pakai haddatsana, kamu boleh pakai akhbarna juga, bebas, tidak ada masalah. Ya. Ketika kamu yang membaca, guru yang mendengar, kamu juga bisa mengatakan haddatsana, kamu bisa menggunakan akhbarna, bebas. Tidak ada bedanya antara haddatsana dengan akhbarna. Sementara sebagian ulama mengatakan ada perbedaan antara haddatsana dengan akhbarona. Haddatsana itu untuk guru, kalau guru yang membaca, kita yang mendengar. Akhbarna kalau guru yang mendengar, murid yang membaca. Ya, jadi ini semua hanya perbedaan istilah penggunaannya. Taib, ini bentuk yang kedua dari turuqur riwayah. Bentuk yang ketiga, qala wal ijazatu bi anwa'iha.
Ya, wal ijazatu bi anwa'iha. Afwan. Baterainya lawas. Saya charger dulu sebentar. Baik, kata beliau rahimahullah taala selanjutnya, wal ijazatu bi anwa'iha. Al ijazah, ijazah itu berarti apa? Tidak ada yang membaca, tidak ada yang mendengar. Kalau yang pertama, guru yang membaca, murid yang mendengar. Yang kedua, murid yang membaca, guru yang mendengar. Yang ketiga, tidak ada yang mendengar. Tidak ada pembacaan di situ. Tidak ada pembacaan. Ya, murid tidak membaca, guru juga tidak ada membaca. Langsung diberikan ijazah saja. Apa itu ijazah? Ijazah ini masdar ya, dari kata ajaza yujizu ijazatan. Ajaza artinya membolehkan, memperbolehkan. Yang dimaksud dengan ijazah di sini adalah seorang guru membolehkan ya, membolehkan muridnya ya, membolehkan muridnya untuk menyampaikan riwayatnya kepada muridnya nanti ke bawah. Ya, kepada muridnya kelak. Ketika saya berkata kepada murid saya katakan, ini kitab misalnya hadis misalnya Sunan Tirmidzi. Sudah ini pokoknya saya ijazahkan kepada kamu Sunan Tirmidzi. Nggak perlu kamu baca, saya juga tidak perlu mendengar, saya juga tidak perlu membaca. Ya, saya ijazahkan kepada kamu Sunan Tirmidzi. Maka ketika saya ijazahkan kepadanya, maka berarti apa? Maknanya apa? Saya membolehkan kamu, mengizinkan kamu agar apa? Untuk bisa untuk bisa meriwayatkan atau menyampaikan kitab ini kepada orang lain lagi setelahmu. Itu mana ijazah? Jelas ya? Bi anwa'iha, dengan semua macam jenisnya. Ini ijazah banyak sekali jenis-jenisnya. Ya, sebagiannya sudah pernah kita singgung di Nukhbatul Fikar. Di Nukhbatul Fikar, walaupun juga itu tidak terlalu mulus ya. 6. Dibahas di kitab-kitab yang lebih besar tentang pembahasan al-ijazah. 6. Jadi al-ijazah tidak ada pembacaan. Tidak ada pembacaan. 6. Jadi dia sekedar si guru hanya mengijazahkan, membolehkan. Ya, ajaztuka, saya ijazahkan kepadamu. Dengan semua macam bentuk-bentuk ijazah, ini termasuk ijazah termasuk bentuk riwayat yang syah. Ada terjadi khilaf di kalangan ulama mutaqaddimin tentang pembolehan ijazah. Ya, namun apa itu khilaf di zaman-zaman belakangan itu sudah tidak terlalu lampak ya. Karena bisa dikatakan bahwa semua para ulama sepakat, dari kalangan mutaakhirin sepakat membolehkan dan mengesahkan yang namanya ijazah. Ya. Dikatakan di sini bi anwa'iha, ya, dengan semua jenisnya. Tidak semua jenisnya. Ya, ada bentuk-bentuk ijazah yang syah dan ada juga bentuk-bentuk ijazah yang tidak syah. Ya, ini pemaparannya di di kitab-kitab yang lebih tebal. Ya, di sini Ibnul Mulaqqin rahimahullah hanya mengisyaratkan saja. Taib. Jadi lafaz dan ijazah ini bisa ijazatan syafahiyan dan bisa ijazatan maktubah. Ya, bisa ijazah secara lisan saja. Saya berbicara kepada seorang guru, saya mengatakan saya minta ijazah ya kepadamu untuk kitab ini. Maka dia mengatakan ajaztuk, selesai. Ini dengan lisan. Nah, dan bisa juga ijazah berupa tulisan. Apakah saya mengirim surat kepada guru saya minta, kemudian dia balas surat saya mengirim email chat kepadanya, dia balas email saya dengan surat pernyataan ijazah dengan cap dan tanda tangan dia di situ. Nah, ini ijazah al-maktubah. Jelas ya? Ijazah al-maktubah. Taib. Dan ijazah juga ini terkadang seorang guru memberikan ijazah untuk satu kitab tertentu. Ini namanya ijazatun khassah. Ijazah khusus untuk kitab tertentu. Kalau dalam mustalahul hadis dikenal dengan nama ijazatun min muayyanin fi muayyanin li muayyanin. Ijazah dari orang tertentu kepada orang yang tertentu pula, orangnya jelas siapa, pada kitab
ataupun riwayat tertentu. Riwayatnya juga jelas. Ini di kalangan ulama mutaakhirin dikenal dengan nama ijazah khassah. Ya, dan ini arfa'u anwa'il ijazah. Inilah ijazah yang paling tinggi tingkatannya, yaitu ijazah dari orang yang jelas tertentu kepada orang yang jelas juga, min muayyanin ila muayyanin fi muayyanin, pada riwayat yang tertentu pula. 6. Dan ada juga ijazah min muayyanin ila muayyanin fi ghairi muayyan. Ijazah dari orang yang jelas kepada orang yang jelas juga, yang tertentu juga, tapi ijazah riwayat yang dijazahkan tidak ditentukan. Bukan tidak jelas, tapi enggak ditentukan. Bedakan antara tidak jelas dengan tidak ditentukan. Kalau enggak jelas ijazahnya, kitab yang diijazahkan enggak jelas, ini enggak syah ijazahnya, enggak jelas. Tapi kalau jelas tapi enggak ditentukan, maka ini syah. Dikatakan di kalangan ulama mutaakhirin, ya, di kalangan ulama muasirin, dengan nama al-ijazatul ammah, ijazah umum. Yani seorang guru mengatakan ajaztuka ijazatan ammah, saya ijazahkan kepadamu dengan ijazah ammah. Maksudnya apa? Saya ijazahkan kepadamu dengan semua riwayat yang saya miliki, ya, semua riwayat-riwayat saya, semua hadis-hadis saya, semua kitab-kitab yang sudah saya pelajari, baik riwayatan maupun dirayatan, ya, saya ijazahkan kepadamu. Kalau saya punya karya tulis, saya juga berikan kepadamu, ijazahkan kepadamu. Itu namanya ijazah al-ammah. Ya, kalau dalam mustalahul hadis, ijazatun min muayyanin ila muayyanin, tapi fi ghairi muayyan. Nah, jelas ya, ini al-ijazah. Tsumma qala rahimahullah, bentuk yang ketiga al-munawalah. Munawalah dari kata nawalah, memberikan. Ya. Munawalah ini adalah seorang guru memberikan bukunya kepada seorang murid. Nih buku saya, ya, ini riwayat-riwayat saya. Apa hukum munawalah? Atau sebelumnya, sebelumnya kita kembali ke ijazah. Bagaimana lafaz siagul adanya? Ya, bagaimana siagul adanya? Ketika saya menerima dari guru saya ijazah, saya tidak pernah baca buku kepada guru saya, ya, tapi saya menerimanya, meriwayatkannya secara ijazah. Nah, ketika saya mau sampaikan kepada murid saya nanti, saya pakai lafaz apa? Kata para ulama, dia tidak boleh pakai kata sami itu, tentunya tidak boleh pakai hatta, haddasana, akhbarna, nggak boleh. Karena itu semua khusus kalau ada yang mendengar. Adapun ijazah tidak ada pembacaan sama sekali, maka tidak ada yang mendengar. Lafaz yang digunakan oleh para ulama untuk menyatakan bahwa ini cara riwayatnya dia dulu dengan cara ijazah, ada beberapa lafaz. Yang paling sering itu kalimat an, ya. An di kalangan ulama mutaakhirin itu bermakna ijazah. Jadi kalau didapati dalam sanad-sanad ulama-ulama sekarang, apalagi di zaman muasirin sekarang, iya, kalau mereka menggunakan kataan seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ya, mutaakhirin, kapan beliau menggunakan arwi hadal kitab an fulan, berarti maknanya dia meriwayatkan secara ijazah, ya. Atau Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan sanadnya, dia katakan misalnya akhbarona Syekh fulan bihadal kitab, ya, qala akhbarona fulan, ini masih mendengar. Kemudian dikatakan an fulan, qala an fulan, ini berarti ijazah semua. Jadi lafaz yang digunakan kalau kita meriwayatkan secara ijazah adalah an. Iya. Apalagi di zaman mutaakhirin. Karena itulah kalau dia mendapati seorang guru, ya, guru kita punya sanad, kemudian dia sebut dalam sanadnya an fulan, maka itu kemungkinan besar dia meriwayatkannya secara ijazah. Karena itulah istilah di kalangan mutaakhirin. Kemudian juga yang masuk dalam bentuk ijazah atau sigoh ijazah, ini juga di kalangan mutaakhirin adalah kata amba'ana yang tadi. Amba'ana. Amba'ana atau amba'ani di kalangan mutaqaddimin itu sama seperti akhbarona, murid yang membaca di zaman dahulu. Tapi di zaman belakangan, kata Ibnu Hajar rahimahullah, amba'ana atau amba'ani itu untuk ijazah. Untuk ijazah. Maka kalau kita mendapati di sanadnya orang-orang belakangan di kalangan mutaakhirin, apalagi di zaman sekarang, dia mengatakan amba'ani atau amba'ana, maka itu bermakna dia meriwayatkannya secara ijazah. Ataukah dia mentasrih bahwa itu ijazah? Misalnya dia katakan ajazani syekhi, ya, ajazani syekhi. Nah, itu tasrih, jelas, berarti dia meriwayatkannya secara ijazah. Atau dia mengatakan akhbaroni asy-syekhu fulanun ijazatan, akhbarona asy-syekh fulan ijazatan, misalnya.
mengabarkan kepadaku Syekh fulan secara ijazah. Ini juga pentasrihan bahwa dia meriwayatkannya secara ijazah. Baik, ini siagul adanya, ya, lafadz yang bisa dia gunakan ketika dia sampaikan kepada muridnya dan dia ingin memberitahukan kepada muridnya bahwa dia dulu meriwayatkan buku ini atau hadis ini secara ijazah. Maka itu lafadz-lafadz yang bisa dia pilih. An, amba'ani atau amba'ana atau ajazani, ya, atau apa namanya, akhbarona ijazatan. Nah, summa qala rahimahullah, bentuk turuq riwayat yang keempat, tariqur riwayat yang keempat, al-munawalah. Al-munawalah ini sama seperti ijazah dalam artian tidak ada yang membaca, tidak ada yang mendengar. Saya atau seorang guru misalnya, dia memegang catatan hadis dia, dicatat di zaman dahulu seperti itu. Ya, karena kita sudah sebutkan untuk kita di kalangan orang-orang mutaakhirin itu sudah tidak ada lagi periwayatan hadis. Semuanya itu periwayatan kitab sudah, karena semua hadis-hadis sudah tertulis, tersimpan dalam kitab. Maka tidak ada lagi hadis, tidak akan mungkin ada hadis baru di kalangan orang belakangan yang tidak tertulis dalam kitab-kitab para ulama, nggak ada. Makanya kalau kita orang belakangan tidak ada lagi periwayatan hadis, itu kebanyakannya sisa periwayatan kitab saja. Nah, munawalah misalnya saya berkata kepada murid saya, ini kitab Arba'in Nawawiyah, ya, ini saya nuskho yang saya dengarkan dari guru saya, atau ini nuskho Sahih Bukhari yang saya dengarkan dari guru saya, ya. 6, ini saya berikan kepadamu. Ini, ambil nih buku ini. 6, ambil nih buku ini. Jelas sampai sini ya? Ambil buku ini. 6. Kata para ulama, apakah munawala ini dianggap sebagai turuk riwayat yang sahihah, tariqur riwayat yang sahih atau tidak? Apakah disyahkan, dikatakan ini sanadnya bersambung melalui jalur munawalah atau dianggap munqati? Ya, ada khilaf dalam masalah ini. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ya. Dan di sini sekali lagi Ibnu Mulaqqin tidak merinci sama sekali, ya. Beliau cuma mengisyaratkan. Cuman al-munawalah ini nanti dianggap syah kalau diiringi dengan ijazah. Munawalah nanti dianggap syah kalau diiringi dengan ijazah. Kapan tidak berbarengan dengan ijazah, maka munawalahnya tidak syah. Munawalahnya tidak dianggap bersambung. Tidak dianggap bersambung. Misalnya saya katakan, "Nih buku saya izinkan kepada kamu untuk meriwayatkannya." Atau ini buku saya, manuskrip, nuskho yang saya baca dari guru saya, nih kamu salin dan kamu boleh riwayatkan. Silakan kamu salin isinya dan kamu boleh riwayatkan. Itu namanya izin. Jadi tidak mesti dengan lafaz ajaztuka, tidak mesti dengan lafaz ijazah. Yang penting ada izin. Makanya dikatakan apa? Al-munawalah al-makrunatun bil izin. Munawalah yang berbarengan dengan izin. Diberbarengan dengan apa? Dengan izin. Nah, apakah izinnya dengan kalimat ajaztulaka dalam dengan lafaz ijazah, ataukah dengan lafaz izin dikatakan adzantulaka, ya, fi riwayati hada al-hadis, atau yang semacamnya. Nah, kata para ulama, al-munawalah kalau dia diiringi dengan ijazah ataupun diiringi dengan izin, maka ini adalah arfa'u anwa'il ijazah. Ya, bentuk ijazah yang paling tinggi adalah ijazah yang dibarengi dengan munawalah, yang dibarengi dengan penyerahan kitab. Kita sudah sebutkan tadi ya bahwa ijazah kan secara umum ada dua, ada ijazah terlafalkan, ijazah syafahiyan, dan ada ijazah kitabatan. Ya, baik syafahiyan maupun kitabatan sekedar ditulis tanpa ada penyerahan kitab, cuma dikatakan saya ijazahkan kamu buku ini dan semacamnya. Tapi ketika dia mengatakan saya ijazahkan kepada kamu buku ini seraya diserahkan kitabnya, ini ijazahnya lebih tinggi derajatnya. Makanya al-munawalah al-makrunatun bil idzni atau bil ijazah itu arfa'u anwa'il ijazah. Bentuk ijazah yang paling tinggi. Taib, ini al-munawalah. Berikutnya al-mukatabah. Al-mukatabah ini seorang guru menulis hadis. Ini bedakan mukatabah ini dengan ijazah dengan kitabah. Kalau ijazah dengan kitabah itu si guru cuman menuliskan pernyataan ijazahnya tanpa menulis hadis sama sekali di situ. Tidak ada hadis yang disebut. Cuman dikatakan, ya, ana fulan bin fulan, ya, ajaztu, ya, li fulan an ya anni kitab kadza wa kadza misalnya. Kemudian apa? Wa usihi bi taqwallah dan semacamnya. Setelah itu ada tauqi, ada cap dan semacamnya. Begitu saja. Adapun al-mukatabah, ya, ini seorang guru menuliskan hadis kemudian mengirimkan ke muridnya. Itu mukatabah. Jadi yang dikirimkan adalah hadisnya. Bukan yang dikirimkan apanya?
bukan yang dikirimkan lafaz ijazahnya, bukan. Jadi bedakan antara ijazah maktubah dengan al-mukatabah. Kalau al-mukatabah dia nulis surat, misalnya nulis sesuatu, kemudian atau bahkan fokus dia memang pengen nulis hadis, kemudian dikirimkan kepada orang lain. Kata para ulama, mukatabah itu juga dianggap syah kalau ada izin. Mukatabah juga dianggap syah kalau ada izin. Yani saya tuliskan surat saya tuliskan misalnya 5 hadis, kemudian saya kirimkan kepada si fulan dan saya katakan ini saya izinkan kamu meriwayatkan hadis-hadis yang ada dalam surat saya. Nah, itu namanya mukatabah. Taib. Dan cara periwayatannya, kalau dia pakai munawalah atau mukatabah, sekali lagi munawalah dan mukatabah dipersyaratkan izin secara umum, dipersyaratkan izin. Kapan tidak ada izin maka tidak ada gunanya. Yani yang rajih tidak dianggap muttasil. Ya, hukumnya munqati kalau munawalah dan mukatabah tidak pakai izin. Tapi kalau dia pakai izin, maka ini disyahkan munawalah dengan al-mukatabah. Tapi bagaimana siagul adanya? Ya, siagul adanya dia bisa mengatakan akhbaruna fulanun mukatabatan, atau akhbaruna fulanun munawalatan, atau nawalani syekhu kitaba kadza wa kadza. Misalnya, guru saya menawalani, memberikan kepada saya buku ini wa ajazani, dan dia memberikan ijazah kepada saya, atau wa adzinali fi riwayatihi, dan dia mengizinkan saya untuk meriwayatkannya, atau kalimat yang sama dengannya. Atau kataba ilayya syekh fulan, kataba ilayya syekh fulan wa ajazani, dan dia memberikan ijazah kepadaku. 6. Jelas ya? Walaupun dia tidak menyebutkan kata ijazah, yang penting sudah ada ijazah sebelumnya dari gurunya, dia sudah cukup dia mengatakan kataba ilayya fulanun. Ya, kalau dia punya ijazah maka itu syah. Atau nawalani fulanun, tanpa dia perlu menyebutkan wa ajazani, tanpa perlu. Kalau dia memang sudah punya ijazah, dia cukup menyebutkan saja nawalani fulan, atau akhbarani munawalatan, atau akhbarani mukatabatan, dan semacamnya. Taib. Berikutnya qala rahimahullahu taala, ini yang keenam, wal i'lam, pengumuman. I'lam adalah seorang guru mengumumkan kepada muridnya bahwa ini buku ini berisi riwayat-riwayat dia. Berisi riwayat-riwayat dia. 6. Atau misalnya si guru cuma menyampaikan, saya meriwayatkan kitab ini, ya, saya meriwayatkan kitab ini dari jalan ini qala haddatsana fulan, kemudian dibawakan sanadnya. Sekedar disampaikan begitu. Apakah saya yang mendengar pengumuman dari guru saya? Oh, guru saya dia mengatakan bahwa dia meriwayatkan kitab ini lewat jalur ini, disebutkan sanadnya. Nah, apakah saya boleh meriwayatkan dari guru saya buku itu? Jawabannya tidak boleh. Tidak boleh kecuali kalau disertai dengan izin. Kenapa? Karena ini sekedar pemberitahuan, pengumuman saja bahwa saya meriwayatkan buku ini lewat jalur ini. Ya. Maka ini asalnya pengumuman, bukan sifatnya memberikan riwayat, bukan. Kecuali saya katakan setelah saya sampaikan bahwa kitab ini atau hadis ini saya riwayatkan lewat jalur ini, saya bawakan sanad saya. Setelah itu saya katakan kepada yang hadir, ya, adzintu lakum fi biriwayati hadza al hadis. Saya izinkan kepada kalian, atau ajaztu lakum, saya ijazahkan kepada kalian, maka ini i'lamnya syah untuk dijadikan sebagai riwayat. Ya, dianggap muttasil, tersambung sanadnya. Jadi ini 3, munawalah, mukatabah, i'lam, itu harus diiringi dengan izin, barulah dianggap syah. Kalau tidak, maka tidak teranggap syah. Ya, tidak teranggap syah. Taib. Ini al-i'lam. Semisal sekarang misalnya kita masuk ke beberapa website website masyayikh, di website itu dia menyebutkan sanad dia terhadap suatu kitab tertentu. Maka tidak boleh kita datang masuk ke website syekhnya, kemudian copy paste sanadnya, kemudian kita tambahkan nama kita di sanad awal. Ini sanad saya lewat guru ini. Nggak boleh. Karena di situ syekh cuman i'lam, menyampaikan sanad dia di dalam websitenya. Dia tidak memberikan izin kepada kamu untuk meriwayatkannya. Ya, dia tidak memberikan izin kepada kamu untuk meriwayatkannya. Maka itu sekedar i'lam saja. Taib, summa qala rahimahullahu taala wal wasiyah, yani al wasiyatu bil kitab. Ini juga al wasiyah, kata para ulama, juga tidak syah kecuali kalau sudah ada izin atau ijazah sebelumnya. Ijazah sebelumnya. 6.
Ini al-wasiat. Jadi kalau misalnya kakek saya mengatakan nih, ini buku saya wasiatkan kepada cucu saya ini. Ya, kalau saya meninggal saya wasiatkan kepada dia. Sekedar dikasih wasiat, kan wasiat kan berarti itu buku punya saya, bukunya punya saya. Tapi riwayat di dalamnya kan belum tentu. Saya tidak boleh meriwayatkannya. Karena yang diwasiatkan kan bukunya. Dikatakan saya wasiatkan kitab ini kepada cucu saya. Nah, setelah kakek saya meninggal misalnya, saya datang, orang-orang beritahu nih kitabnya gurumu nih, kakekmu dia wasiatkan kepada kamu. Kemudian ketika saya buka, oh semuanya riwayat-riwayat dia, sanad-sanad dia misalnya. Apakah saya boleh menyambung diri saya dalam sanad itu? Jawabannya nggak boleh. Kecuali kalau saya sudah pernah dapat ijazah sebelumnya dari kakek saya. Ijazah dengan ijazah ammah tentunya, dengan ijazah umum untuk semua riwayat-riwayatnya. Ya, untuk semua riwayat-riwayatnya. Dulu mungkin misalnya sebelum beberapa tahun sebelum dia meninggal, dia pernah memberikan ijazah. Ya, saya ijazahkan kepadamu cucuku semua riwayat-riwayat saya, semua yang saya miliki. Nah, kemudian dia memberikan wasiat dengan kitab. Maka kalau demikian keadaannya, saya boleh meriwayatkan setiap hadis yang terdapat dalam kitab yang dia wasiatkan. Kenapa? Saya sudah punya ijazah sebelumnya dari kakek saya itu. Tapi kalau tidak ada ijazah, ya, tidak ada pemberian izin, maka tidak boleh meriwayatkan melalui wasiat. Kitab wasiat itu tidak boleh diambil isinya kemudian diriwayatkan secara bersambung. Itu dianggap munqati, terputus. Nah, dan yang terakhir al-wijadah. Yang terakhir apa? Al-wijadah. Nah, al-wijadah ini menemukan kitab. Tidak ada wasiat. Cuman misalnya saya berguru kepada seorang guru, kemudian guru saya meninggal. Ya, kemudian saya mendapati ya buku tulisnya misalnya, dan saya kenal ini tulisan dia, saya kenal baik ini tulisannya, saya lama berguru sama dia, ini tulisan guru saya ini yang meninggal. Saya lihat, saya buka di isinya semua riwayat-riwayat dia dari guru-gurunya, sanad-sanad dia dari gurunya. Apakah saya boleh meriwayatkan isi kitab itu? Saya sambungkan sanad diri saya ke sanad itu? Jawabannya tidak boleh. Ini namanya wijadah. Ya. Ini namanya apa? Wijadah. Dan wijadah hukumnya munqati. Hukumnya apa? Munqati. Nah, semisal dengan wijadah di zaman ini adalah rekaman, tasjil. Masuk ke YouTube, masuk ke mana? Ke Telegram, ya, dapat pembacaan kitab, rekaman tapi. Nah, ini tidak boleh meriwayatkan, mengatakan saya mendengarkan dari Syekh Fulan ini dan itu. Kitab ini, kitab itu saya dengarkan pembacaannya. Padahal yang didengarkan rekaman. Yang didengarkan apa? Rekaman. Nah, itu termasuk wijadah. Bedakan kalau si guru merekam suaranya kemudian dikirimkan kepada kita, nih kamu dengarkan. Nah, itu mirip seperti al-mukatabah. Mukatabah kan si guru menulis hadis kemudian dikirim. Nah, kalau sekarang bukan ditulis lagi, si guru merekam suaranya kemudian dikirim untuk kita. Bedakan, sama-sama rekaman tapi beda konteksnya. Bentuk yang pertama, si guru sengaja merekam kemudian sengaja mengirimkan untuk orang tertentu, yaitu kitanya. Sementara tadi dia masuk ke YouTube, dapat rekaman, dia dengar. Itu padahal itu cuma di-upload misalnya untuk umum, bukan bermaksud untuk ditujukan kepada orang tertentu, dan juga tidak ada maksud riwayat di situ. Ya. Beda kalau si guru merekam suaranya, kemudian dia kirimkan dengan maksud ya membolehkan si fulan untuk meriwayatkan dari dirinya, itu bisa masuk dalam kategori mukatabah. Cuman kan di zaman sekarang bisa diganti pakai audio, kiriman suaranya itu. Nah, maka itu mukatabah yang seperti itu syah periwayatannya. Kalau dia mengirimkan suaranya, si guru merekam suaranya baru disampaikan kepada muridnya, ini syah. Ya. Termasuk turuk tahammul yang sahihah. Jelas sampai sini? Seperti perkuliahan ya. Kalau perkuliahan kan kadang ada yang live, kadang si gurunya sudah merekam lebih dahulu, nanti tinggal masuk jam pelajaran tinggal diputar rekamannya. Ini tidak ada masalah karena memang dia sengaja tujukan untuk orang-orang tertentu. Beda dengan yang untuk umum seperti itu kemudian datang orang mendengarkan. Ya, ini tidak dianggap muttasil, melainkan dianggap al-wijadah. Jelas ya? Baik, wallahu taala alam bissawab. Kemudian ini 8 cara periwayatan, sebagiannya syah dan sebagiannya tidak syah. Kita katakan 3 yang pertama ini syah secara mutlak.
atau afwan, dua yang pertama ini syah secara mutlak, muttasil secara mutlak. Bentuk yang ketiga ijazah, sebagian besar ijazah itu syah, ada sebagian kecil yang tidak syah. Itu perinciannya di tempat yang lain. Kemudian munawalah, al-kitabah dan al-i'lam itu apa namanya? Al-munawalah, afwan, saya ulangi, al-munawalah dengan al-i'lam. Al-munawalah ini dibutuhkan izin. Dibutuhkan apa? Izin. Nah, ataupun ijazah dari seorang guru, dari guru yang munawalah itu atau yang memberikan, ataupun yang ilam yang menyampaikan. Kalau tidak ada izin dan tidak ada ijazah, maka munawalah dan ilam tidak syah. Al-mukatabah, al-mukatabah ini hukumnya syah. Ya. Mukatabah ini hukumnya apa? Hukumnya syah. Ya. Ada khilaf di kalangan para ulama apakah dipersyaratkan izin ya dalam hal ini atau tidak. Karena sebagian ulama mengatakan tidak perlu izin, karena ketika dia menulis hadis, kemudian dia sengaja dikirimkan, apalagi tujuannya kalau bukan agar membolehkan dia diriwayatkan. Nah, sehingga tidak butuh izin. Tapi ini penjabarnya di tempat yang lain, intinya ada perincian di sini. Kemudian al-wasiyah, al-wasiyah juga tidak syah kecuali kalau dia sudah punya ijazah umum sebelumnya, ijazah dari orang yang mewasiatkan itu. Dan yang terakhir al-wijadah, ini tidak syah secara mutlak. Al-wijadah tidak syah secara mutlak, dihukumi munqati. Dihukumi munqati. Taib. Ini selesai turuk ar-riwayah dan turuk apa namanya? Siyagut tahammul dan siyagul ada. Bagaimana caranya? Dia menyampaikan hadis itu kepada muridnya. Kalau dia mendengar dengan cara mukatabah, dia mendengar lewat apa? Meriwayatkan lewat jalur munawalah dan semacamnya, kita sudah sampaikan seluruhnya. Taib, wallahu ta'ala alam bisawab. Summa qala rahimahullahu ta'ala wa sifatur riwayati wa adabiha. Juga penting untuk diperhatikan adalah sifat periwayatan dan adab-adabnya. Ya, sifat periwayatan dan adab-adabnya. Adapun sifat periwayatan, kata beliau, wa yadkhulu fihi ar-riwayatu bil ma'na wa ikhtisarul hadis. Ya, adapun sifat periwayatan ada dua yang dibahas di sini oleh beliau, yaitu boleh tidaknya meriwayatkan hadis dengan makna, yakni dengan memilih kata yang sinonim dengan kata aslinya, tidak memakai kata yang asli yang dilafalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun menggunakan kata lain yang sinonim semakna dengannya. Masalah yang kedua, boleh atau tidak meringkas hadis, ikhtisarul hadis. Taib. Untuk masalah yang pertama, riwayat bil makna, ini ada khilaf di kalangan para ulama. Was sahih, ya, yang dikuatkan oleh muhaqqiqun dalam masalah ini adalah diperbolehkan riwayat bil makna li alimin bima yuhilul ma'ani, dengan syarat, ya, dengan syarat dibolehkan meriwayatkan dengan makna, dengan syarat, ya, atau diperbolehkan bagi orang yang alim, ya, dengan makna-makna, dengan ma'ani bahasa Arab. Makna apa, paham dengan makna lafaz ini. Lafaz ini punya beberapa makna, sejauh mana cakupan, seluas mana cakupan lafaz ini, kata ini maknanya kemana, ini arahnya kemana, apa konotasinya, dia paham semuanya. Sehingga apa? Dia bisa memilih kata yang paling mendekati dengan kata aslinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia bisa menggunakan kata yang paling mendekati dengan kata yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Dan diantara dalil yang terkuat yang disebutkan, ya, bagi para ulama yang membolehkan riwayat bil makna adalah pembolehan menerjemahkan Quran dan menerjemahkan hadis. Yani kalau diterjemahkan ke dalam bahasa lain saja hukumnya boleh, apalagi diriwayatkan masih dengan bahasa yang sama, cuman dengan kata yang berbeda, ya, namun dia sinonim, maka ini tentunya lebih boleh lagi. Ya, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa lain saja boleh, apalagi apa? Ya, apalagi meriwayatkannya masih dalam bahasa yang sama, namun walaupun dengan lafaz yang berbeda, kata yang berbeda, namun maknanya masih sama, sinonim lah, mirip. Ini lebih boleh lagi. Jadi yang benarnya dalam masalah meriwayat bil makna ini diperbolehkan, dan amalan para ulama menunjukkan hal tersebut. Ya, kita bisa lihat secara khusus pada hadis-hadis yang panjang. Pada hadis-hadis yang panjang, misalnya kita bisa merujuk ke Sahih Bukhari atau Muslim tentang kisahul ifk, tentang kisah fitnah yang menimpa Aisyah radhiyallahu anha. Kita akan dapati ini satu kali saja kejadian,
ya, tapi riwayat yang datang berbeda-beda lafadznya. Menunjukkan apa? Ada di antara mereka yang pasti meriwayatkan dengan makna. Tidak mungkin semuanya benar persis sesuai dengan lafadz aslinya. Jelas sampai sini ya? Nah, atau misalnya kisah-kisah panjang lainnya yang bercerita tentang kisah. Ya, kisah itu kadang ya seperti itu. Ya, kadang disampaikan dengan makna karena yang menjadi inti adalah kisahnya. Dan ini bisa kita temukan dalam As-Sahihain, Bukhari dan Muslim. Seperti misalnya juga Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj cuma satu kali kejadian seumur hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi riwayat yang datang itu macam-macam lafaznya. Macam-macam lafaznya. Tidak mungkin kita katakan semuanya ini pakai lafaznya Nabi. Tidak mungkin. Cuma salah satu yang menjadi lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang lainnya diriwayatkan bil makna. Jelas ya? Taib. Jadi kesimpulan, boleh riwayat bil makna li alimin bima yuhilul ma'ani, bagi seorang alim yang mengetahui kemana makna-makna suatu lafaz atau lafaz-lafaz dalam bahasa Arab. Yang kedua, ikhtisarul hadis. Ikhtisarul hadis, boleh nggak meringkas hadis? Jawabannya juga boleh dengan catatan yang sama, yaitu hanya bagi yang faham tentang lafaz-lafaz dalam bahasa Arab dan juga ma'ani al-murakkab, ya. Agar jangan sampai dia memotong dua kalimat yang satu paket. Misalnya disebut mustasna minhu, dia potong istisnanya. Disebut mubtada, enggak disebut khabarnya. Ya, dan semacamnya. Dia harus tahu hal yang seperti ini. Bukan sekedar memahami makna, tapi juga ya mengetahui hal ini. Jelas ya? Karena ikhtisarul hadis, kapan pemotongannya salah, jangan sampai dia menghilangkan bagian yang penting dalam hadis. Ya, dia ringkas tapi dia hilangkan bagian penting. Jelas sampai sini ya? Ya, sehingga maknanya menjadi tidak sempurna. Nah, dan ini pendapat jumhur ulama dalam masalah ini, pembolehan mengikhtisar ar-riwayah. Ya, dan tentunya bukti ataupun yang diantara ulama yang banyak melakukan hal ini adalah Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya. Ya, kita bisa melihat bagaimana satu hadis kadang diulang di 7 tempat. Satu hadis diulang di 7 tempat. Kadang di hadis pertama dibawakan lafadznya lengkap, kadang di tempat yang kedua sudah berubah sedikit lafadznya, di tempat yang ketiga hanya disebutkan sisi pendalilannya cuma satu kalimat saja, dari kalimat yang banyak diambil cuma satu kalimat yang sesuai dengan judul bab saja yang beliau butuhkan, dan demikian seterusnya. Nah, ini ikhtisar al-hadis. Jadi hukumnya ikhtisar al-hadis boleh, dengan catatan bagi orang yang faham tentang ma'ani al-fadhil arabiyah dan juga mengetahui ma'ani hadis itu secara utuh, supaya jangan sampai dia memotong apa-apa yang merupakan berhubungan dengan hadis yang dia sisakan itu. Ya, ini sama seperti kalau dalam pembahasan Quran dalam masalah qiraah, masalah al-waqf wal ibtida. Nah, al-waqf wal ibtida. Dalam Quran tidak boleh sembarangan orang wakaf, berhenti. Harus tahu ini titik berhenti boleh atau tidak. Maknanya nyambung enggak? Maknanya tidak rusak enggak kalau saya wakaf di sini? Nah, ya kan begitu. Karena kan wakaf artinya memutus sampai situ bacaan, baru kemudian lanjut lagi. Nah, kurang lebih seperti itulah ikhtisarul hadis. Ya, kalau kurang lebih seperti itu. Taib. Jadi ikhtisarul hadis hukumnya dibolehkan dengan catatan tadi. Kemudian satu poin yang butuh diperhatikan di sini berkenaan dengan riwayat bil ma'na dan ikhtisarul hadis, hendaknya, karena kita sudah sebutkan itu lafadznya ketat ya, syaratnya ketat, hanya bagi orang alim yang mengetahui ma'ani al-fadh, maka tentunya orang-orang kayak kita di zaman-zaman belakangan sama sekali tidak layak, tidak memenuhi kriteria untuk melakukan riwayat bil ma'na atau ikhtisarul hadis. Sama sekali nggak masuk kriteria. Maka kalaupun kita mau meriwayatkan bil ma'na atau mengikhtisar hadis, kita cukup pakai apa yang disebutkan oleh para ulama. Misalnya ada hadis, ya sudah diriwayatkan bil ma'na oleh seorang ulama, taib, kita ambil yang itu saja karena dia sudah riwayatkan bil ma'na. Ya, yani dia orang faham tentang ma'ani, dia sudah riwayatkan bil ma'na, taib, kita tinggal kutip itu saja. Jangan kita datang bikin riwayat bil ma'na lagi yang baru. Nah, ya, kalau memang tidak bisa sama sekali, ya terjemahkan saja ke dalam bahasa Indonesia. Maknanya hadisnya seperti ini. Itu tidak ada masalah. Ya, itu tidak ada masalah. Tapi itu bukan riwayat lagi namanya. Itu karena sifatnya kan penerjemahan. Itu bukan lagi riwayat kalau seperti itu. Tapi itu lebih mending dibandingkan salah dalam meriwayatkan bil ma'na. Dia mencoba meriwayatkan bil ma'na tapi salah, maka lebih mending dia terjemahkan. Nah, lebih mending dia terjemahkan.
Demikian pula dalam meringkas hadis. Kalau mau meringkas, mau potong-potong, jangan sembarangan inisiatif sendiri potong-potong hadis, ringkas sendiri hadis. Kalau itu hadis sudah ada yang mengikhtisar di kalangan ulama, tinggal kita kutip ikhtisarnya dia bagaimana modelnya. Itu lebih aman karena mereka yang memenuhi kriteria dalam masalah ini. Nah, wallahu taala alam bisawab. Tsumma qala rahimahullahu taala wa adabul muhaddits wa talibil hadis. Ya. Kemudian yang tadi berkenaan dengan sifatur riwayah, sekarang berkenaan dengan afwan, ana salah baca ya. Wa sifatur riwayati wa adaiha. Saya baca tadi wa adabiha. Labas. Wa sifatur riwayati wa adaiha wa yadkhulu fihi ar-riwayatu bil ma'na wa ikhtisarul hadis. Naam. Tsumma qala rahimahullahu taala wa adabul muhaddisi wa talibul hadis. Wa talibil hadis. Yang dimaksud dengan al-muhaddis yakni asy-syekh, adabus syekh atau al-muallim. Al-muallim. Sementara yang dimaksud dengan talibil hadis adalah talibil ilm. Al-muta'allim. Al-muta'allim. Talibul ilm di zaman dahulu dikenal dinamakan talibul hadis karena ilmu di zaman dahulu itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani setelah Al-Qur'an, ilmu yang dimaksud adalah al-hadis. Ya, di zaman-zaman dahulu ketika ilmu mustalahul hadis belum berdiri sendiri, belum ada, ilmu usul fikih belum ada, ilmu tajwid belum ada, ya, maka yang dipelajari adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka dikatakan talibul hadis, ya. Adapun setelah munculnya ilmu-ilmu alat ini, ilmu-ilmu yang kemudian menjadi wasilah menuju kepada akidah ataupun fikih, ya, maka dikatakan talibul ilm, ya, talibul ilm, bukan lagi sekedar menuntut hadis, ya, membahas hadis, tapi sudah ilmu-ilmu yang sifatnya lebih luas. Jelas ya? Taib. Yang jelas yang diinginkan dengan talibul hadis di sini adalah talibul ilm. Nah, ini hendaknya seorang yang belajar, ya, mustalahul hadis butuh membaca satu kitab tersendiri tentang masalah ini, adabul muhaddis dan talibul hadis. Talibil hadis. Di antara kitab yang paling baik dalam masalah ini adalah kitab siapa? Muhammad ibnu Ibrahim atau Badruddin Muhammad ibnu Ibrahim ibnu Jamaah rahimahullahu taala dalam kitab beliau Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Tadhkiratu as-Sami' wal Mutakallim. Di situ dipaparkan oleh beliau adabul muhaddis, adabul mutakallim, adabus syekh, dan ada adab talibil hadis, yaitu adabus sami', adabu as-sami atau adabu tilmiz. 6. Adab at-tilmiz dan semacamnya. Dan sekali lagi di sini beliau hanya sekedar mengisyaratkan, ya, penjabaran mengenai adabul muhaddis, apa-apa saja adabul muhaddis ini panjang penjabarannya, adabu talibil hadis juga panjang penjelasannya. 6. Wallahu taala alam bisawab. Sebentar. Saya kira cukup dulu sampai sini insyaallah taala. Ini ma'rifatu gharibihi wa lughatihi. Ini butuh kita jelaskan sedikit berkenaan dengan gharibul hadis. Berkenaan dengan gharibul hadis. 6. Wal ilmu indallah, nasallallahu taala yu'allimana mimma yanfa'una wa ay yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.